Kenapa harus belajar pada orang Madura? Karena orang Madura itu kekeh, pintar berdiplomasi, dan percaya diri. Nah, kenapa saya menganjurkan belajarlah orang Madura? Orang Madura itu sangat kekeh dan selalu menang, selalu pintar mencari untung, dan selalu terlihat pintar. Jadi ini bisa dikonfirmasi, dibuktikan. Jadi ada sebuah cerita bagaimana orang Madura itu ternyata lebih pintar. Lebih pintar daripada Habibie. Pada saat Presiden Soeharto mencanangkan pesawat sebagai salah satu teknologi yang dikuasai oleh anak bangsa, yaitu dikuasai oleh kemampuan penguasaan teknologi itu dikuasai oleh Habibie. Kemudian suatu saat Habibie berkunjung ke Madura karena dia ada merencanakan membangun jembatan dari Surabaya ke Madura. Jadi menghubungkan antara Pulau Jawa ke Pulau Madura. Pada saat terjadi dialog, ada satu pertanyaan yang diajukan kepada Habibie. Ini pertanyaan sekaligus harapan. Kata salah satu tokoh Madura saat itu menyampaikan pada Habibie, Pak Habibie, sampean ini kan pintar, katanya. Orang sudah merencanakan naik ke bulan. Jangan cuma hanya bikin pesawat. Kita harus merencanakan bagaimana cara naik sampai ke matahari. Katanya. Oh, Habibie pun kaget. Habibie langsung menjawab, bagaimana mungkin kita bisa mencapai matahari? Dengan menjelaskan berbagai macam teori. Dan secara rinci, Habibie menyampaikan. Tapi dengan entengnya orang Madura ini menimpali. Sampean ini gimana, kata orang Madura menjawab, mengomentari jawaban Habibie. Kalau sampean naik ke matahari siang hari, ya pasti panas lah. Coba kalau direncanakan naiknya malam, kan tidak kena sinar matahari. Itu menunjukkan bahwa orang Madura itu lebih pintar. Kemudian kedua, ada juga sebuah cerita. Bagaimana seorang guru, yang guru ini dari Jawa, kemudian dia mengajar di Madura. Nah, mengajar di sekolah tingkat dasar. Kemudian dia memberikan pekerjaan kepada muridnya, praktek. Mengukur, yaitu di murid-muridnya diminta mengukur tinggi tiang bendera. Nah, kemudian masing-masing murid berlomba-lomba mengukur tiang bendera. Dan semua naik. Wah, karena saking naik tiang bendera. Gurunya pun kaget. Kemudian sang guru pun mengatakan, cara mengukur tingginya tiang bendera tidak dinaiki. Caranya itu dicabut dulu, kemudian dirubuhkan, kemudian baru diukur. Murid-murid pun menjawab, Pak Guru ini gimana? Katanya. Kalau cara Pak Guru itu bukannya mengukur tinggi tiang bendera, itu mengukur panjangnya tiang bendera. Kalau tinggi itu harus naik. Begitu caranya Pak Guru. Itu kedua. Kemudian ketiga, orang Madura ini kan juga pintar dalam mencari untung. Berdiplomasi, mencari untung. Jadi ini terjadi pada saat dia menjual jeruk. Nah, kemudian jual jeruk. Jeruk itu memang jeruk yang sudah tidak begitu disukai oleh masyarakat karena jeruknya terasa kecut. Tapi orang Madura pintar kan berjualan dan mencari untung. Kemudian ada pembeli yang datang membeli. Nah, lantas orang Madura ngambil satu contoh jeruk yang manis. Ditanya oleh pada pembeli, Pak, ini jeruknya manis ya Pak? Oh, itu jeruknya manis. Sambil dia menunjuk kepada contoh jeruk yang sudah dikupas. Sampean coba jeruk yang itu manis itu. Dicicip, ya memang manis. Oh, manis jeruk ini Pak? Iya, itu jeruk itu manis. Kalau gitu saya beli 2 kilo Pak.
Dia beli 2 kilo, ditimbang, kemudian terjadi pembayaran, kemudian pulang. Sesampainya di rumah, jeruk itu dikupas dan dinikmati. Ternyata rasanya kecut. Akhirnya pembeli ini balik lagi protes pada orang Madura, Pak penjualnya. Gimana nih Pak? Ini sampean bilang jeruknya manis. Ternyata begitu saya beli, rasanya kecut. Lah, sampean ini gimana katanya? Jeruk ini manis. Sambil dia menunjuk contoh jeruk yang manis itu tadi. Enggak, itu kecut. Gitu. Ah, sampean nih punya jeruk kecut aja protes. Berapa kilo itu? Ditanya oleh orang Madura. 2 kilo. Ah, 2 kilo. Sampean baru 2 kilo. Nggak usah banyak protes. Gitu. Saya masih 2 karung itu di sana itu. Dan saya bilang tadi yang manis itu yang mana? Ini nah, ini yang manis. Kalau yang itu belum saya coba, saya pun tidak tahu kalau ini kecut. Jadi itulah kenapa saya menyarankan belajar kepada orang Madura. Orang Madura itu sangat cerdas. Dia mampu berdiplomasi dengan sangat percaya, dengan kepercayaan diri yang tinggi. Nah, itu salah satu prasyarat untuk terjun ke dalam dunia politik. Percaya diri, mampu berdiplomasi, dan pintar mencari peluang, dan pintar mencari untung. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Salam jumpa kembali dalam tayangan-tayangan berikutnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.